balik kemegahan arsitektur kolonial kawasan Kota Lama, terdapat satu sisi sejarah akan nilai budaya, Kampung Batik. Kampung ini bukan sekedar pemukiman biasa. Ia adalah kawasan bersejarah di mana batik sempat menjadi komoditas utama Semarang pada masa lalu dan kini masih tetap bertahan dengan pelestariannya. Sebagai langkah awal, kami menjumpai Pak Tri sebagai pemilik Omah Batik Ngesti Pandowo. Sebagai pedagang batik di kawasan ini, beliau membagikan wawasan mengenai karakteristik batik lokal serta pentingnya mempertahankan warisan ini bagi generasi saat ini. Ya, sejarahnya memang awal mulanya sini itu wilayah orang pengrajin batik waktu sebelum tahun 45, ya sekitar 42. Ya, berhubung di Semarang itu singkat kata kan banyak kejadian waktu itu ada yang namanya pertempuran 5 hari di Semarang, ya kan? Nah, itu 5 hari di Semarang itu terjadi bakar-bakaran, ya, termasuk kampung di sini itu habis terbakar karena serangan Belanda sama Jepang. Terus akhirnya kampung ini habis, pengrajinnya banyak yang berhenti, ada yang meninggal, ada yang pindah ke kota lain, akhirnya terjadi stagnan. Hampir tidak ada pengrajin dan pengusaha batik di kampung ini, sehingga tinggal nama doang yang namanya Kampung Batik. Nah, itu sejak 42-45 sudah hampir stop, tidak ada kegiatan membatik. Nah, terus sejak tahun 2006 itu pada waktu wali kota Pak Sukawi diprakarsai oleh Bu Sinto Sukawi, yuk batik Semarangan dibangkitkan lagi. Kita cari arsip-arsip Semarang itu kayak apa sih, karena hampir sama semua pesisiran. Nah, akhirnya dengan pembelajaran warga terbuka untuk umum sebenarnya, bukan untuk warga sini aja, sehingga pembatik di Semarang ini banyak yang memulai, ada yang di Banyumane, ada yang wilayah Karapia. Nah, itu semua dipersilahkan warga yang mau belajar membatik. Nah, akhirnya terjadi suatu pembentukan kayak paguyuban, siapapun yang mau belajar membatik dipersilahkan, sehingga di sini muncul nama lagi dan menjadi sentra penjualan lagi, termasuk kegiatan. Nah, itulah akhirnya bangkitnya batik Semarang ini, ya 2006. Sehingga apa motif-motifnya, coraknya itu ya seperti warak ngendok, Lawang Sewu, Blekok Serondol, asem-asem. Nah, ini yang diangkat dari ikon-ikon kearifan lokal Semarang. Kearifan lokal itu ya budaya peninggalan itu akhirnya tergambar dalam bentuk motif-motif batik seperti warak ngendok, Lawang Sewu, Blekok Serondol, asem Semarang. Nah, itulah akhirnya terjadi bentuk-bentuk batik yang masing-masing mempunyai kebebasan untuk berekspresi. Jadi pamannya saya ini sebagai pengrajin itu beda dengan pengrajin yang lain. Oh, warak ngendok saya seperti ini, orang lain seperti itu, silakan. Nah, itulah yang akhirnya terjadi sampai sekarang. Ini kan coraknya beda-beda ya Pak, batiknya. Itu setiap corak pasti ada maknanya Pak? Nah, batik itu kan ada dibagi batik gaya Solo sama pesisiran. Nah, ceritanya gini, batik itu dari sejarah Majapahit, Mataram, Demak, pindah Solo, pindah Jogja. Itu kan batiknya klasik seperti ini, coklat-coklat gini. Anda lain mungkin sudah tahu yang gini-gini. Nah, itu sudah ada filosofinya, sudah pakem, jadi tidak bisa dirubah. Kalau lagunya Kus Plus kolam susu ya udah kayak kolam susu itu aja, enggak bisa. Tapi kalau yang pesisiran itu kan warna-warni seperti, nah ini pesisiran. Nah, pesisiran itu dari Cirebon langsung ke Madura. Kan ada Pekalongan, ada Cirebon, ada banyak batik mana itu, ada Karanpati, kan pesisiran. Itu warnanya mesti ngejreng-ngejreng. Karena warna Chinese, karena itu ada pengaruh-pengaruh waktu dulu itu batik-batik Chinese. Warnanya mesti ngejreng-ngejreng, dan itu biasanya lebih
bereksperimen lebih lengkap karena mereka berinovasi sesuai, bukan bebas, bukan seperti tadi Solo Pakem tadi. Jadi namanya flora fauna ya udah berflora fauna, pokoknya tematik itu. Kalau Solo kan sudah ada batik kawung, oh ini untuk ngemban bayi, oh ini batik payu tumurun itu untuk nanti wisuda atau naik pangkat, ya sudah seperti ini tepat. Patok pakem dan tidak bisa duai. Tapi kalau pesisiran berpacu dalam memunculkan kreasi batik lebih bebas, nah, itu bedanya. Anda kalau tahu, jadi kalau Anda tahu batik ini, wah ini batik gaya Solo, Jogja. Gaya pesisiran ya tinggal tergantung Semarang apa, Semarang ono warak ndok warga. Nah Cirebon apa, mega mendung. Nah, kalau Anda temu mega itu berarti Cirebon. Nah, itu nanti dipadukan, ketemu saya buat mega tak kombinasi dengan Semarang. Kayak gimana sih biar mereka tuh tetap mengeksiskan budaya kita batik gitu? Ya harus memulai sesuatu, harus mulai belajar mengenal batik, mengenal cara bisnisnya gitu. Memilih batik tentu bukan sekedar mencari motif yang menarik mata. Di sini, setiap helai kain membawa cerita dan filosofinya masing-masing. Mulai dari motif yang terinspirasi dari kekayaan flora pesisir, hingga pola-pola yang mencerminkan sejarah panjang akulturasi di Semarang. Tidak cukup hanya melihat, kami pun mencoba untuk terlibat langsung dalam proses produksinya di lokasi berbeda. Membatik menuntut lebih dari sekedar keterampilan. Di sini kami belajar bahwa ketenangan dan fokus adalah kunci utama dalam menggoreskan malam di atas kain. Ternyata, mencanting membutuhkan banyak kesabaran. Hal inilah yang membuat kami sadar bahwa kami harus menghargai setiap karya yang dihasilkan. Jadi sebetulnya semua ini udah dikasih perhatian, cuman yang di depan tuh kayak Pak Tri Utomo tadi ngasih Pandowo, cuman kan juga kebetulan dia kan ya istilahnya balung gajah yang modal buahnya rumah makan gede itu yang di depan workshop Kampung Batik itu kan punya anaknya itu khusus khusus baju-baju cowok gitu, di situ khusus yang di depannya ibu. Tungguin kita membatik ya.